Mata biru Tangsan berkilau. Mubai, aku tidak tahu apakah kamu memperhatikannya. Tetapi ketika Master Roh Laut berpakaian ungu ini mendengar tentang percobaan pertama kami, matanya menunjukkan cahaya yang agak kasihan. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya cahaya seagot itu. Dai Mubai tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. San kecil, luar biasa seperti biasanya. Bagaimana dengan ini? Setelah itu Anda membawa sekte Tang Anda ke Kekaisaran Bintang Luo. Anda dapat memiliki jabatan menteri apapun yang Anda inginkan. Bagaimana menurut Anda? Tang San tersenyum. Kau ingin memikatku? Apakah Anda tidak takut Kekaisaran Surga Dou akan melawan Anda? Menggeser sekte Tang ke Kekaisaran Bintang Luo Anda bukanlah masalah yang mudah. Sebelum dia pergi, pada Kaisar Sueye yang memberinya kafan kosmik laut yang luas, serta sikap Sue Bing, orang bisa samar-samar melihat arti dukungan Kaisar. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Tang San tidak mungkin meninggalkan Kekaisaran Surga Dou untuk Star Luo. Dia tidak hanya bisa mempertimbangkan dirinya sendiri, tetapi juga reaksi dari seluruh sekte Tang dan Kekaisaran Surga Dou. Dai Mubai menghela nafas, berkata, sepertinya aku hanya bisa menyesali bahwa Akademi Shrek tidak didirikan di Kekaisaran Bintang Luo kita. Jauh dari kota kuda laut, Master Roh Laut berpakaian ungu berkata kepada semua orang, jalan dari Sahorse City tidak terlalu jauh. Semua tamu terhormat, haruskah kita bergerak sedikit lebih cepat? Tang San bertanya, seberapa jauh dari sini? Guru Roh Laut berpakaian ungu berkata, daerah terlarang berada di dalam laut berbentuk cincin di pusat Pulau Saagot. Dari sini sekitar 200 li. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang memiliki pemahaman tentang area Pulau Saagot. Pulau besar ini secara tak terduga memiliki diameter 400 li. Itu jelas menunjukkan ukurannya. Kalau begitu kami akan bergegas, kami akan menyusahkanmu untuk memimpin. Meskipun 200 li tidak terlalu jauh, mungkin masih perlu waktu setidaknya 1 hari. Hanya bepergian dengan kecepatan penuh mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Ketika Guru Roh Laut berpakaian ungu bertanya, dia telah menoleh ke Tang San, jelas karena tanda trisula emas di dahi Tang San. Dengan persetujuan Tang San, Master Roh ini segera melepaskan rohnya. Putih, kuning, ungu, 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 hitam, hitam, 7 cincin roh yang menakjubkan muncul. Dia tanpa diduga adalah kekuatan level Spirit Sage. Setelah ia melepaskan rohnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik halus, seluruh tubuhnya berkilauan. Karena dia tidak menjelaskannya, semua orang tidak tahu roh apa ini. Setelah memberi isyarat kepada semua orang, Master Roh berpakaian ungu ini tiba-tiba berakselerasi, cara dia bergerak sangat aneh. Kakinya praktis tidak meninggalkan tanah, tetapi langkahnya sangat tinggi, dan dia melesat ke depan seperti anak panah. Tidak ada yang berani lalai, juga melepaskan semangat mereka sendiri. Bai Chen Xiang melebarkan sayapnya, mengejar Spirit Sage berpakaian ungu itu dalam sekejap. Yang lain juga tidak lambat, secara bersamaan melepaskan semangat mereka dan mempercepat, berlari ke depan. Untuk waktu yang singkat setelah Master Roh Laut berpakaian ungu mempercepat, dia takut semua orang tidak akan bisa mengikuti. Bagaimanapun juga, meskipun Sahorse Dou Luo telah memberitahu mereka bahwa orang-orang ini adalah tamu terhormat, mereka masih terlalu muda. Tetapi setelah dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Tidak lagi menahan, dan berakselerasi dengan kekuatan penuh. Meninggalkan ekspresi terdalam di benaknya secara alami adalah Tang San, dengan merek trisula emas di dahinya, dan diselimuti oleh cincin roh merah cerah. Segera, 7 iblis Shrek datang untuk mengalami beberapa perbedaan antara Master Roh Laut dan Tuan Roh Tanah. Umumnya, setelah Master Roh mencapai tingkat Spirit Sage, mereka akan mengalami lompatan kualitatif. Beat ini sama untuk Master Roh Laut dan Master Roh Darat. Akibatnya, sebagai Spirit Sage, Master Roh Laut berpakaian ungu ini pasti memiliki kekuatan roh yang jauh lebih kuat daripada mereka. Namun, saat dia berakselerasi dengan kekuatan penuh, apalagi tipe serangan kelincahan Juzhu King dan tipe kecepatan murni Bai Chen Xiang, bahkan yang lain bisa dengan mudah mengikutinya. Kekuatan yang dapat ditampilkan oleh para Master Roh Laut di daratan kering benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan para Master Roh Laut. Hanya lautan yang menjadi panggung mereka yang sebenarnya. Sebagai hasil dari keadaan seperti itu, semua orang pada dasarnya mengikuti Master Roh Laut berpakaian ungu ini dengan kecepatan penuh. Bagi orang biasa, 200 li mungkin memakan waktu 2 hari berjalan kaki, dan sehari penuh bahkan dengan menunggang kuda. Tetapi untuk para Master Roh tingkat tinggi yang bepergian dengan kecepatan penuh, itu hanya pekerjaan beberapa jam. Mereka beristirahat beberapa jam setelah makan siang, dan karena sekarang musim dingin jadi hari mulai gelap,
Akibatnya, saat matahari terbenam di barat dan cakrawala diterangi oleh awan merah, 7 iblis Shrek tiba di tujuan mereka. Melewati hutan lebat lainnya, saat Master Roh Laut berpakaian ungu berhenti, 7 iblis Shrek sudah tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Refleksi berkilauan dari matahari terbenam dari gelombang jernih dan kristal menyebabkan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan dikelilingi oleh laut berbentuk cincin itu adalah sebuah pulau kecil. Medan di pulau itu sangat tinggi, hingga 500 meter atau lebih. Yang paling mencengangkan adalah pulau kecil itu diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan yang redup. Meskipun tidak intens, 7 iblis Shrek masih melihat bahwa itu sama sekali bukan cahaya matahari terbenam, melainkan kilau pulau kecil itu sendiri. Di puncak pulau kecil itu ada sebuah bangunan yang seolah-olah dipahat dari batu giok putih, persegi, kubah. Dari tempat mereka berdiri mereka hanya bisa melihat bahwa bagian luarnya adalah satu demi satu pilar batu putih raksasa. Dan kualitas semua itu berkilau dan tembus cahaya, dipenuhi dengan cahaya ilahi. Ini adalah tanah terlarang? Dai Mubai bergumam. Mata Master Roh Laut berpakaian ungu itu dipenuhi dengan kesalehan. Ya, ini adalah tanah terlarang di Pulau Sagot kami. Aula Dewa Laut yang dihormati, itu satu-satunya bangunan di puncak-puncak Dewa Laut. Itu juga Pulau Saagot yang sebenarnya, juga dikenal sebagai pulau di dalam pulau. Silakan lihat, di depan Anda ada tangga di pulau itu. Itu adalah tempat Anda harus lulus ujian Anda. Semuanya 1001 langkah. Hanya pelindung Pulau Saagot yang telah lulus uji coba tingkat ungu Lord Saagot atau lebih tinggi yang berhak memasuki Aula Saagot untuk beribadah. Jika tidak, mereka akan terhalang oleh cahaya Dewa Laut. Jika semua orang ingin mencoba untuk lulus uji coba, silakan saja. Aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong jangan membuat keributan, agar tidak mengganggu Tuan Saagot. Semua orang melihat ke arah yang ditunjukkannya. Benar saja, tangga menyebar ke bawah dari tepat di depan Saagot S Hall, bersinar di bawah cahaya matahari terbenam. Tangga batu putih memantulkan cahaya, dan tampak seperti batu giok sepanjang perjalanan ke Gunung Saagot. Melihat muka dengan muka, 7 iblis Shrek baru saja akan berangkat ketika Master Roh Laut berpakaian ungu itu buru-buru berkata seolah mengingat sesuatu. Tamu-tamu yang terhormat, ketika Anda memulai percobaan Anda, jika Anda tidak dapat melakukannya maka jangan memaksanya. Selama Anda mundur menuruni gunung, Anda secara alami tidak akan dirugikan. Cahaya Saagot mungkin satu-satunya dari cobaan masa depan Anda yang tanpa bahaya, jadi tidak perlu terlalu menahan diri. Tang San mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak atas arahan Anda. Hanya saja, tidak perlu menunggu kami di sini. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati uji coba ini. Kami telah membawa jatah. Master Roh Laut berpakaian ungu ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, tidak masalah. Semua orang tidak keberatan saya. Sebenarnya, bisa diadili oleh cahaya Lord Saagot adalah hal yang baik. Hanya uji coba tingkat hitam yang memiliki kesempatan ini. Tanpa izin Lord Saagot, kami para Master Roh Laut yang telah lulus uji coba tidak dapat memasuki area terlarang. Mendengar dia mengatakan ini, hati Tang San bergerak sedikit, tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Dia memanggil rekan-rekannya, dan memegang pinggang ramping Xiao Wu, memimpin untuk melompat, langsung menuju laut berbentuk cincin itu. Cincin laut itu lebarnya sekitar 200 meter, dan ombaknya tidak besar. Daripada menyebutnya laut, itu lebih tepatnya danau berbentuk cincin. Tentu saja airnya masih air laut, tidak diketahui bagaimana masuk ke pulau itu. Kali ini bukan uji coba Saahor Sedouluo untuk mereka, jadi semua orang lebih mudah mencapai Gunung Saagot. Mereka yang bisa terbang-terbang, mereka yang tidak bisa hanya perlu mengandalkan sosis jamur terbang Oscar untuk mencapai ban lain. Saat semua orang terbang di atas laut cincin, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dalam jangkauannya, selain Bai Chen Xiang, semua orang mulai memancarkan cahaya redup. Di antara mereka, Dai Mubai, Oscar, Zhu Zuqing, Ma Hongjun memancarkan cahaya hitam, sementara Ning Rongrong dan Xiao Wu sekarang memiliki kilau merah. Dan tubuh Tang San memiliki cahaya keemasan redup. Cahayanya persis sama dengan apa yang akhirnya stabil pada cobaan mereka. Ketika cahaya seperti itu muncul di tubuh mereka, Guru Roh Laut berpakaian ungu di pantai tiba-tiba berubah ekspresi, berseru, tidak baik. Namun, dia masih terlambat. Saat Shrek Seven Devils dan Bai Chen Xiang memasuki kisaran laut cincin, tiba-tiba, semua orang secara bersamaan merasakan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari laut cincin di bawah mereka. Segera setelah itu, bayangan besar pecah ke permukaan, langsung menargetkan Bai Chen Xiang. Itu adalah seekor ikan, panjangnya sekitar 5 meter,
Gigi seperti tombak panjang di depan mulutnya, praktis sepertiga dari panjang tubuhnya. Setelah tiba-tiba melompat dari air, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya hitam, sekali lagi berakselerasi, menyerang Bai Chenxiang seperti sambaran petir hitam. Tang San dan yang lainnya tidak pernah mengharapkan serangan seperti ini, dan Bai Chenxiang juga terbang terjauh, tidak ada cukup waktu untuk membantunya. Untungnya Bai Chenxiang telah mengikuti Shrek Seven Devil saat ini, dan telah berkembang pesat tidak peduli apakah dalam pengetahuan atau pengalaman praktis. Tiba-tiba memiliki firasat buruk, dia tiba-tiba bergoyang sekali di udara, membentuk sudut tajam, menghindari serangan petir hitam dengan selisih tipis. Shrek Seven Devils secara alami juga mendengar teriakan Master Roh Laut berpakaian ungu dari pantai. Pada saat ini, mereka mengungkapkan kemampuan mereka untuk bereaksi. Tang San untuk sementara menyerahkan Xiao Wu ke perawatan Ning Rongrong, dan saat berikutnya, dia mengandalkan teleportasi untuk mencapai Bai Chenxiang. Seorang kaisar perak biru terbang keluar, melingkari pinggangnya, mengikatnya di belakangnya. Pada saat yang sama, spiderweb restrain terbang keluar, menyelimuti binatang roh laut itu di udara. Yang lain juga dengan cepat mengikuti. Dai Muba, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing membentuk formasi pertahanan segitiga di sekitar Oscar, Ning Rongrong dan Xiao Wu. Ikan aneh itu benar-benar licin. Meskipun Tang San telah menghitung dengan sangat tepat, ia masih sedikit memutar tubuhnya dan tiba-tiba berubah arah di udara, berubah menjadi garis hitam dan sekali lagi menghilang ke dalam air. Permukaan sekali lagi menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Ma Hongjun bertanya, khawatir sekaligus marah. Master Roh Laut berpakaian ungu sebelumnya tidak memberitahu mereka bahwa akan ada binatang roh laut yang menyerang mereka. Kekuatan spiritual Tang San meluas, dengan hati-hati merasakan aura di dalam laut cincin, lalu sekali lagi melihat ke cahaya keemasan di sekitarnya, matanya yang berbintang berkilauan, saya mengerti. Cahaya ini seharusnya untuk perlindungan, menjaga agar binatang roh laut di dalam laut cincin ini tidak menyerang kita. Tapi siang-siang tidak memiliki misi ini, jadi makhluk roh di laut cincin menganggapnya sebagai penyusup, dan menyerangnya. Saat ini dia dalam perlindungan cahayaku, dan makhluk roh laut di bawah seharusnya tidak merasakan auranya. Itu sebabnya tidak ada serangan lanjutan. Ayo cepat, kita akan mencapai pantai dulu. Semua orang mendengarkan penjelasan Tang San, mengangguk, dan segera mempercepat. Dalam beberapa saat, mereka telah berhasil melewati lautan cincin sepanjang 200 meter dan tiba di pantai seberang. Dan di satu pantai guru roh laut berpakaian ungu tampak terganggu. Sebelumnya dia benar-benar lupa bahwa di antara Tang San dan yang lainnya adalah seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk uji coba cahaya Dewa Laut. Tetapi dia masih merasa sulit untuk memahami keadaan yang dia lihat. Dalam pemahamannya, tidak mungkin bahkan Spirit Masters memenuhi syarat untuk uji coba cahaya seagot untuk menggunakan cahaya pelindung mereka sendiri untuk membiarkan orang lain dengan aman menyeberangi laut cincin. Kenapa Tang San bisa melakukannya? Sebenarnya, dia mengabaikan masalah. Ini adalah pertama kalinya merek Trisula di dahi Tang San muncul. Bagaimana percobaan seagot bisa menyamai percobaan tingkat hitam? Mencapai kaki gunung dengan aman, Tang San melepaskan kaisar perak biru yang berputar di sekitar Bai Chenxiang. Terima kasih, saudara ketiga. Bai Chenxiang menatap Tang San, diam-diam menghela nafas dalam hati. Jauh di lubuk hatinya, Tang San adalah pria paling sempurna. Hanya saja, selama beberapa hari ini dia juga mendengar cerita Tang San dan Xiao Wu dari yang lain, dan secara alami mengerti hanya akan ada satu orang di hatinya. Mungkin karena alasan inilah dia bahkan lebih tidak mau menerima Fatih. Kami berada di pihak yang sama, tidak perlu sopan. Mubai, kita coba dulu. Tang San berkata kepada Dai Mubai. Tangga untuk mendaki gunung seagot berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Alasan mengapa Tang San memanggil Dai Mubai dan bukan hanya dirinya sendiri, adalah karena persidangannya berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, dua orang yang mencobanya bersama adalah cara yang lebih baik untuk menemukan jawabannya. Tepat ketika mereka mencapai kaki gunung, mereka segera merasakan suasana khusyuk dan bermartabat memenuhi lingkungan. Sepertinya ada kekuatan khusus yang menahan mereka, dan pikiran mereka terasa berat. Pergi. Dai Mubai hanya mengucapkan satu kata. Saat berikutnya, keduanya melompat, berlari menuju tangga. Peng-peng, dua bunyi gedebuk teredam bergema hampir bersamaan. Sama seperti Dai Mubai dan Tang San berlari ke tangga, mereka sepertinya menabrak sesuatu, dan langsung menembak ke belakang, terbang lebih dari 10 meter. Untungnya keduanya tidak menyerang terlalu keras sebelumnya, tetapi meskipun demikian, mereka masih terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang,
hanya berhasil menangkap keseimbangan mereka dengan susah payah. Keduanya saling memandang, keduanya melihat ekspresi kewalahan di mata satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berkumpul, dan Oscar bertanya. Dai Mubai berkata, rasanya seperti menabrak dinding elastis. Betapapun banyak dorongan yang saya miliki langsung dipantulkan kepada saya. Pada dasarnya tak tertahankan. San kecil, bagaimana denganmu? Tang San mengangguk, berkata, hal yang sama untukku. Tampaknya awal tangga adalah rentang yang benar-benar dilindungi oleh cahaya Dewa Laut. Mubai, coba tembakkan White Tiger Light Wave secara miring. Tidak apa-apa jika kamu menggunakan sedikit kekuatan roh. Dai Mubai mengangguk dan segera melepaskan semangatnya. Cincin roh keduanya menyala, mulutnya terbuka lebar, dan seberkas cahaya putih melesat ke suatu sudut. Adegan aneh muncul. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya keemasan redup, dan White Tiger Light Wave yang dikeluarkan Dai Mubai hanya berhenti sebentar, lalu memantul seperti sambaran petir, melaju lebih cepat daripada saat Dai Mubai menembaknya barusan. Targetnya langsung ke Dai Mubai sendiri. Tang San sepertinya sudah mengantisipasi hasil ini. Pukulan meledak dengan suara ledakan seperti ledakan sonik dari kekuatan batin keterampilan surgawi misterius yang menghantam udara, menghalangi gelombang cahaya macan putih yang dipantulkan. Sepertinya dugaanku tidak salah. Sebagai murid Grandmaster, Tang San tidak diragukan lagi adalah salah satu dari semua orang yang paling mengerti tentang roh, kemampuan roh, dan sejenisnya. Melalui tabrakan dan cara gelombang cahaya macan putih dipantulkan barusan, dia sudah tahu banyak. Cahaya seagot ini adalah penghalang yang kuat. Itu harus dapat mencerminkan serangan fisik atau energi apapun. Selain itu tidak hanya mencerminkan dengan santai, tetapi hanya mencerminkan orang yang meluncurkan serangan. Jika tidak, karena White Tiger Light Wave milik Dai Mubai melesat keluar pada suatu sudut barusan, itu seharusnya dipantulkan pada suatu sudut ke udara kosong. Oscar juga tampaknya telah menangkap sesuatu. Seperti itu, bukankah itu? Tang San mengangguk, menegaskan pikirannya, itu benar, dengan kata lain, ketika kita menaiki tangga, kita tidak bisa menggunakan kemampuan apapun, jika tidak kita akan langsung mendapat serangan balasan. Ma Hongjun mau tidak mau mengatakan, persetan, tes ini benar-benar tidak normal. Fisika dan energi sama-sama dipantulkan, lalu bagaimana kita bisa naik? Tang San merendahkan suaranya, seharusnya kita hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah sambil menahan rebound. Jika kekuatan kita tidak dapat bertahan, maka kita akan segera pulih. Meskipun kita tidak bisa menggunakan kemampuan serangan, saya pikir kemampuan pelindung dan penguatan masih bisa digunakan. Ayo pergi, kita coba lagi. Berdiri di depan tangga sekali lagi, Tang San adalah yang pertama berjalan ke depan, perlahan mengangkat kaki kanannya, mengambil langkah menuju langkah pertama. Saat kakinya baru saja memasuki jangkauan langkah, dia langsung merasakan kekuatan dahsyat muncul di depan kakinya, mendorong dengan kuat untuk menghentikannya melangkah maju. Mengumpulkan keterampilan surga misterius di dalam, Tang San perlahan-lahan meletakkan kakinya di tangga, dan secara bersamaan membawa tubuhnya untuk berdiri di tingkat pertama. Penilaiannya sepenuhnya benar. Setelah dia berdiri di sana sepenuhnya, dia segera merasakan tekanan luar biasa yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dengan paksa meremas tubuhnya, seperti perasaan balon yang ditekan mendorong jari-jari Anda. Lapisan kabut emas samar muncul di sekelilingnya, dan Tang San jelas merasakan kekuatan rohnya mulai dengan cepat dikonsumsi. Menahan tekanan, dia kembali mengambil langkah kedua. Seperti yang dia antisipasi, ketika dia melangkah ke langkah kedua, tekanannya meningkat lagi, sekitar 10% lebih banyak daripada langkah pertama. Menarik napas dalam-dalam, Tang San mempercepat, mengambil 3 langkah berturut-turut dengan cepat, mencapai langkah kelima. Segera, sensasi itu menjadi lebih jelas, tekanan menyerbunya seperti gelombang laut. Tang San membuat beberapa perhitungan kekuatan roh sederhana, dan tercengang menemukan bahwa hanya berdiri teguh pada langkah kelima ini, akan membutuhkan guru roh peringkat ke-30 untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Pada saat ini, Dai Mubai juga tiba di sebelahnya, menahan tekanan yang sama. Keduanya saling memandang, lalu melanjutkan ke depan. Kali ini, mereka berjalan ke posisi 20 langkah dalam satu tarikan napas. Keringat mulai muncul di pelipis mereka, kekuatan roh di dalam tubuh mereka dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dai Mubai adalah yang pertama bereaksi. Kemampuan roh pertamanya White Tiger Barrier, dan kemampuan roh ketiga White Tiger Vajra Transformation diluncurkan secara bersamaan. Dia mulai bergerak maju dengan kecepatan tetap. Tang San juga mengedarkan kekuatan roh yang lebih kuat dan mengikuti di belakangnya.
Tapi mulai dari langkah ke-20, setiap langkah begitu sulit. Ketika mereka berdiri di anak tangga ke-30, sudah ada tetesan yang mulai menyentuh tanah. Itu keringat. Kabut emas yang mengelilingi mereka berdua juga jelas semakin kuat. Wajah mereka memerah, mereka jelas sudah menggunakan semua kekuatan roh mereka. Mengaum, di bawah tekanan yang luar biasa, Dai Mubai meraung, merentangkan kakinya, kedua lengan terentang di kedua sisi dalam bentuk cincin. Bulu di tubuhnya tumbuh liar, cincin roh kelimanya menjadi cerah. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan terus-menerus naik dari bawah kakinya, dan dengan setiap lingkaran yang naik, sikap Dai Mubai yang mengesankan akan sedikit meningkat, siluet harimau raksasa emas muncul di belakangnya. Itu adalah kemampuan roh kelimanya, bentuk dewa harimau putih. Momen ini mewujudkan kekuatan Tang San. Sampai sekarang, dia masih belum menggunakan kemampuan roh apapun, tetapi dia masih maju dengan kecepatan yang sama dengan Dai Mubai. Ini bukan hanya karena kekuatan roh Tang San lebih tinggi dari 4 peringkat Dai Mubai. Yang lebih penting adalah bahwa Tang San memiliki 3 tulang roh lagi. Mengandalkan penguatan ketiga tulang roh ini ke tubuhnya, dia bisa menahan tekanan yang lebih besar. 31 langkah, 32 langkah, keringat mengalir seperti mata air yang memancar. Mereka berdua mengatupkan gigi mereka, dan terus bergerak maju. 33, 34, 35, 36, 37. Dai Mubai berhenti, kekuatan rohnya sudah dikonsumsi pada tingkat yang menakutkan. Saat dia mengambil 38 langkahnya, kekuatan roh di dalam tubuhnya tidak lagi mampu mendorong penggunaan 3 kemampuan roh yang hebat secara bersamaan. Dia berhenti, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang, berputar. Di bawah tekanan besar, dia menembak ke langit seperti bola meriam. Putong, Dai Mubai langsung terlempar ke laut cincin, dan di mana dia jatuh secara tak terduga hampir 70 meter dari pantai. Jelas tekanan seperti apa yang dia alami sebelumnya. Sosis jamur terbang merah muda segera muncul oleh Dai Mubai. Makan sosis, ia berhasil terbang kembali ke pantai. Tapi kulitnya sudah pucat. Oscar dan yang lainnya dengan jelas melihat kaki Dai Mubai benar-benar gemetar tak terkendali. Dia hanya duduk tegak di tanah, bernapas dalam-dalam, sangat sulit. Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Mereka mengerti bahwa jika itu mereka, mungkin mustahil untuk melakukan yang lebih baik. Makan salah satu sosis pemulihan besar Oscar, Dai Mubai tidak segera mulai memulihkan kekuatan rohnya melalui kultivasi, melainkan melihat ke arah tangga. Dia ingin melihat seberapa jauh Tang San bisa mencapai. Saat ini, Tang San sudah berdiri di langkah ke-40. Tetapi juga pada saat inilah pakaian di punggung Tang San terbelah, 8 spider lance berwarna merah darah pecah. 4 tombak yang lebih rendah menempel di tanah, menopang tubuhnya. Membangkitkan tulang roh eksternal tidak diragukan lagi meningkatkan atribut tubuh Tang San, dan membawa kabut emas yang lebih padat. Dia masih tidak berhenti, dan terus memanjat perlahan. Karena Tang San tahu bahwa berhenti tidak hanya tidak memberinya waktu untuk pulih, tetapi sebaliknya menghabiskan lebih banyak kekuatan roh. Itu adalah semburan energi pada ketukan drum pertama, menurun pada ketukan berikutnya, dan habis pada ketukan ketiga. Pada langkah 45, kaki Tang San terasa seberat gunung. Hanya membesarkan mereka adalah upaya yang luar biasa. Tapi dia masih tidak menyerah, kekuatan batin keterampilan surga misterius mengalir deras di dalam tubuhnya seperti magma. Tekanan yang dia tanggung sudah membuat tulangnya berderit. Tapi semakin seperti ini, semakin bahagia ekspresi di mata Tang San. Tentu saja, 7 iblis rek lainnya tidak bisa melihatnya. Lingkaran cahaya biru samar muncul dari bawah kaki Tang San. Dai Mubai melihat terkejut. Pada saat yang sama ketika cahaya biru itu muncul, Tang San benar-benar berakselerasi dengan tajam, memanjat 3 langkah dengan cepat. Memang, itu adalah dorongan dari Blue Silver Domain. Dengan kekuatan roh di peringkat 68, Tang San akhirnya mengungkapkan kekuatannya. 49, 50. Tang San dengan tegas mengambil 2 langkah lagi. Tetapi dia sekarang menemukan bahwa bergerak bahkan 1 inci pun sangat sulit. Meskipun telah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, memberinya tingkat pemulihan kekuatan roh yang jauh melebihi yang lain, dia tidak memiliki jenis kemampuan dorongan diri yang kuat yang dimiliki Dai Mubai. Saat ini, kekuatan roh di dalam tubuhnya sudah habis pada tingkat yang tidak bisa dia ikuti. Garis cahaya putih lain pecah. Kali ini kaki Tang San bergerak berurutan, tiba-tiba naik 5 langkah lagi. Domain Death God juga muncul di bawah tekanan besar. Ketika dia menggunakan Blue Silver Domain,
Tang San jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Sekarang setelah domain Death God muncul, dia merasakan hal yang sama. Itu menggambar pada kemampuan domain yang dia bisa terus panjat. Namun, ketika dia berdiri di langkah 55, Tang San masih berhenti. Dalam seluruh proses pendakian sebelumnya, meskipun dia bergerak perlahan, dia masih terus bergerak maju. Tapi sekarang, dia akhirnya diam. Mengangkat kaki kanannya 3 kali, dia menurunkannya 3 kali. Seluruh tubuhnya condong ke depan. 8 tombak laba-laba yang terbentang di belakangnya mulai bergetar. Jelas, dia tidak bisa bertahan lebih lama. Bukannya Tang San tidak ingin menggunakan kemampuan hebat tubuh emas dan teleportasi tak terkalahkan, melainkan karena dia menemukan bahwa di bawah penghalang cahaya seagot ini, teleportasinya langsung gagal, dan tubuh emas tak terkalahkan hanya bisa memblokir serangan, tidak mampu untuk membiarkan dia mengambil langkah lebih jauh di bawah halangan yang menakutkan ini. Akhirnya, Tang San tidak terus bergerak maju. Tapi dia juga tidak tertembak seperti Dai Mubai, melainkan perlahan, mundur selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah mundur, tekanan akan sedikit berkurang. Setelah Tang San mundur lebih dari 10 langkah, dia menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih ringan. Dia tidak berani berhenti, karena kekuatan roh di dalam tubuhnya hampir habis. Ketika dia mengambil 10 langkah terakhir, Tang San bergerak sangat cepat. Begitu dia akhirnya mundur sepenuhnya dari tangga, dan kabut emas di sekitarnya menyebar, Tang San hanya merasa seolah-olah semua pori-pori tubuhnya terbuka. Saat berikutnya, dia memiliki perasaan lemah yang ada di mana-mana, dan dengan suara putong, dia langsung jatuh untuk duduk di tanah. Semua orang mencobanya. Meninggalkan kata-kata ini, Tang San berhasil duduk bersila dengan susah payah, langsung mulai bermeditasi. Grandmaster memiliki satu pepatah yang Tang San ingat dengan sangat jelas. Tekanan, itu adalah katalis terbaik untuk kultivasi. Saat dia menerjang tekanan hebat dari cahaya Dewa Laut untuk menaiki tangga, ini adalah perasaan yang muncul di hati Tang San. Menghadapi tekanan besar dari cahaya Seagot, dia senang daripada khawatir. Bukankah mereka datang ke Pulau Seagot hanya untuk mencari tekanan seperti ini? Kekuatan roh di tubuhnya yang kelelahan masih memenuhi hati Tang San dengan perasaan gembira. Dia tahu bahwa berkultivasi dalam keadaan seperti ini akan memiliki manfaat yang sangat besar baginya. Itulah alasan dia segera mulai berkultivasi. Meninggalkan tekanan besar semacam itu memberi seluruh tubuh Tang San perasaan seolah-olah naik ke keabadian. Tanpa penindasan cahaya Seagot, tubuhnya tampak rileks sepenuhnya, setiap sel bersorak gembira. Tang San telah menemukan bahwa tekanan cahaya Seagot datang sepenuhnya dari depan. Untuk membawa Xiao Wu melewati cobaan ini, dia harus membiarkan Xiao Wu menyesuaikan tubuhnya sedekat mungkin, dan menggunakan kekuatan roh untuk melindunginya. Tentu saja, Tang San juga tahu bahwa ini akan menghabiskan kekuatan rohnya lebih cepat, dan tubuh Xiao Wu juga akan mengalami tekanan tertentu. Untuk menyelesaikan uji coba ini masih akan membutuhkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan kekuatan yang lebih besar. Ketika Tang San terbangun dari kultivasi, dia hanya merasakan kekuatan batin di dalam tubuhnya begitu melimpah sehingga bisa meledak, sangat santai. Hanya keringat yang membasahi bajunya dari pendakian tadi yang sedikit tidak nyaman. Xiao Wu tertidur lelap bersandar pada Bai Chen Xiang. Selain Bai Chen Xiang, yang lain saat ini juga sibuk berkultivasi. Dari penampilan mereka yang agak menyesal dapat dilihat bahwa mereka sudah menaiki tangga menuju Seagot Hall. Berdiri, hanya melatih otot dan tulangnya, otot-ototnya kencang tetapi tidak kehilangan fleksibilitas, perasaan lemah itu benar-benar tersapu. Sebaliknya dia dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Perasaan semacam ini juga muncul setelah Tang San pulih kembali ketika dia berkultivasi di bawah air terjun. Tapi itu tidak berlanjut terlalu lama, karena dia beradaptasi dengan intensitas serangan air terjun dan kekuatannya sendiri tumbuh. Setelah 1 bulan pelatihan, perasaan seperti ini berangsur-angsur berkurang. Dia mengerti dengan jelas bahwa, meskipun perasaan semacam ini tidak berarti kekuatannya meningkat secara langsung, itu berarti ketahanan tubuhnya telah tumbuh, dan kecepatan kultivasi kekuatan rohnya juga akan jauh lebih cepat dari biasanya. Tujuannya adalah 333 langkah. Tampaknya ini bisa membuatnya berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, mata Tang San melepaskan cahaya kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi. Pulau Seagot ini, datang ke sini benar-benar pilihan yang tepat. Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Bai Chen Xiang berkata dengan suara rendah. Tang San tersenyum sedikit, berjalan ke arahnya, melihat tidur Xiao Wu dengan senyum yang indah. Mengapa? Anda belum mencobanya? Saya
Bai Chen tampak terganggu. Tapi, aku tidak menerima cobaan yang sama denganmu. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit sedih. Melalui cobaan seagot yang mereka dapatkan, dia sangat memahami seberapa besar perbedaan antara dia dan 7 iblis Shrek. Kebanggaan aslinya dari klan kecepatan benar-benar dilenyapkan. Dibandingkan dengan 7 orang di depannya, dia benar-benar tertinggal jauh. Tang San dengan tegas berkata, bahwa kamu belum mendapatkan cobaan bukan berarti kamu tidak bisa mencobanya. Meskipun cahaya seagot ini akan menyebabkan tekanan yang sangat besar, semakin lama kita dapat bertahan terhadap tekanan semacam itu, semakin besar manfaatnya bagi kita para Spirit Master. Berada di bawah pengaruh tekanan luar biasa tanpa ancaman terhadap hidup Anda memiliki manfaat terbesar untuk meningkatkan kekuatan roh. Siang-siang, jangan lepaskan kesempatan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya juga. Melihat ekspresi Tang San yang menyemangati, Bao Chen dengan hati-hati menyerahkan Xiao Wu kepada Tang San, dengan asumsi seperti yang dimiliki 7 iblis Shrek sebelumnya saat dia berjalan menuju tangga. Ketika Bai Chen bergerak, Xiao Wu juga terbangun. Melihat Tang San yang memeluknya, dia bersandar di dadanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan. Seperti anak kecil, dia meraih kerah Tang San, seolah takut dia akan lari. Berdiri memegang Xiao Wu, Tang San menjaga Bai Chen. Sekarang, dia sudah mulai menaiki tangga. Terlahir dari klan kecepatan, dia paling fokus pada kecepatan. Tetapi setelah mengambil langkah pertama ke cahaya Dewa Laut, ekspresi Bai Chen langsung berubah.